Salam sejahtera, saudara-saudara semuanya. Tema yang akan kita pakai untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini adalah tidak pernah untuk tidak bertindak. Dan bacaan yang akan kita baca terambil dari 1 Samuel, pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-12. Kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12, demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, saudara, ada sebuah kalimat yang sudah cukup populer, saya rasa, dan banyak di antara orang Kristen yang setuju dengan kalimat ini. Kalimat itu mengatakan demikian. Jangan katakan kepada Tuhan, jangan berseru kepada Tuhan, Tuhan, saya punya masalah yang besar. Tetapi katakanlah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Setujukah saudara? Nah, saudara, pernyataan ini bukan berarti pernyataan yang tidak bisa kita renungkan ulang. Justru pernyataan tersebut patut kita pertanyakan, mengapa? Apakah salah jikalau saudara mendapatkan kesulitan lalu berseru kepada Tuhan? Apakah tidak tepat kalau saudara mendapatkan masalah lalu berteriak kepada Tuhan? Apakah keliru kalau saudara mendapatkan pergumulan yang tidak gampang, lalu saudara mengingat Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan? Tentu ini tidak salah. Jadi wajar kalau kita punya masalah, kita berseru kepada Tuhan. Itu wajar. Wajar kalau kita ada pergumulan, kita berteriak kepada Tuhan. Itu wajar. Karena kepada siapa lagi kita berseru? Karena kepada siapa lagi kita itu berteriak? Karena kepada siapa lagi kita itu minta tolong? Nah, saudara, tugu peringatan yang didirikan oleh Samuel dan lalu diberi nama Ebenezer itu sebenarnya berawal dari seruan bangsa Israel. Ketika itu tabut perjanjian itu ada di sebuah tempat yang bernama Kiryat Yearim sampai beberapa waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Dan bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Apalagi kondisi ketika itu adalah bahwa bangsa Israel sedang berada di dalam ancaman penyerangan bangsa Filistin. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan akhirnya Samuel berkata kepada mereka, jikalau engkau melepaskan allah-allah lain, jikalau engkau meninggalkan allah-allah lain dan beribadah hanya kepada Tuhan, maka Dia akan melepaskan engkau dari bangsa Filistin. Nah, saudara, Alkitab akhirnya mengatakan dan mencatat bahwa bangsa Israel akhirnya meninggalkan semua allah-allah lain. Dan lalu kemudian Samuel meminta mereka untuk berkumpul di Mispa. Di sana Samuel akan mengajar mereka, di sana Samuel akan memberikan wejangan pada mereka, dan di sana Samuel akan berdoa kepada Tuhan bagi mereka. Dan ketika mereka sedang berada di Mispa, ketika mereka sedang berkumpul di Mispa, orang Filistin tahu mereka ada di sana.
Maka bangsa Filistin bergerak, maka bangsa Filistin maju akan memerangi mereka. Dan kembali mereka berseru, berteriak-teriak, lalu mengatakan kepada Samuel, "Jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin." Jangan berhenti berseru pada Tuhan, supaya Tuhan menyelamatkan kami dari ancaman orang Filistin. Dan lalu kemudian Samuel mempersembahkan korban, dan ketika Samuel mempersembahkan korban, bangsa Israel berperang dengan orang Filistin, dan lihatlah Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin sampai mereka kacau balau, sampai bangsa Israel dapat mengalahkan mereka. Bangsa Israel berperang dan Tuhan ada di belakang mereka. Mereka berperang dan Tuhan mengguntur. Mereka berperang dan Tuhan bertindak. Ini menariknya. Cara Tuhan bertindak memang tidak terlihat. Caranya bagaimana, prosesnya bagaimana memang tidak terlihat. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak ada. Cara Tuhan bertindak memang tidak terlihat, tetapi dahsyat. Saya ulangi lagi. Cara Tuhan bertindak itu tidak terlihat, tetapi dahsyat. Dahsyat. Ketika Tuhan itu bertindak, memberikan kemenangan kepada orang Israel, maka disitulah kemudian Samuel mendirikan tugu di antara Mispa dan Yesana, dan ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, saudara-saudara, Ebenezer tidak hanya berhenti di dalam kitab suci ini, dalam catatan ini. Karena Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita, itu akan berlangsung terus sampai kapanpun, sampai selama-lamanya. Dan itu berarti karena Tuhan itu menolong kita, itu menandakan bahwa kita itu tidak dapat hidup hanya dengan diri sendiri. Jadi ketika kita membaca Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, bukan hanya membuat kepala kita menengadah mengucap syukur, tetapi juga membawa wajah kita tertunduk, melihat diri kita, bahwa kita itu tidak dapat hidup dengan diri sendiri. Karena kita tidak dapat hidup dengan diri sendiri, maka kita butuh Tuhan. Dan Tuhan adalah Dia yang tidak pernah untuk tidak bertindak. Engkau berseru, Tuhan bertindak. Engkau minta tolong, Tuhan bertindak. Engkau menjerit, Tuhan bertindak. Jikalau engkau beribadah hanya kepadanya. Saudara melayanilah sebagai ibadah pada Tuhan. Saudara bekerja baik di instansi maupun bisnis, lakukan itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Saudara hidup bermasyarakat, lakukan itu sebagai bentuk saudara beribadah kepada Tuhan. Ketika saudara memahami semua adalah ibadah pada Tuhan, maka saudara akan mudah mengingat Tuhan. Ketika saudara hidup di dalam ketidakpastian. Berserulah kepadanya, beribadahlah kepadanya. Karena Ebenezer bukan hanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Karena Ebenezer juga bermakna bahwa Tuhan adalah Dia yang tidak pernah untuk tidak bertindak. Amin.